Halo guys, bagi Anda yang menonton video saya tentang semprotan anti rayap, pasti tahu bahwa atap rumah saya terkena rayap guys ya. Terutama bagian-bagian dari kayu yang menempel ke dinding, termasuk gording serta balok wuwungnya guys. Karena kerusakannya hanya pendek guys ya, jadi tidak sampai keseluruhan bangunan, jadi saya merencanakan untuk memotong dan menggantinya dengan gording yang baru guys. Seperti dilihat guys ya, bahwa ini benar-benar parah guys. Jadi sampai gordingnya itu lepas dari dinding guys. Nah, jadi tindakan saya pertama adalah menjaga supaya atapnya tidak ambruk guys ya. Jadi dari bawah udah saya kasih tiang-tiang kayu, saya dengan bantuan dongkrak ya, seperti dongkrak mobil gitu. Jadi saya dorong ke atas supaya masih bertahan guys sebelum saya perbaikin. Nah, karena saya hendak mengganti langsung di tempat guys ya, jadi saya membuat seperti jig guys. Contohnya seperti ini guys ya. Ini jig sederhana aja, bahannya dari triplek sisa. Nah, ini saya buat sengaja untuk potong langsung di tempat guys. Jadi saya rencananya itu hendak membuat potongannya seperti ini guys, modelnya, sambungannya. Jadi dipotong separuh-separuh guys ya, kira-kira seperti ini. Ya, jadi sebagian nanti dipotong, sebagian baru yang rusak kita buang, diganti yang baru. Ini kira-kira setengah-setengah guys ya, kurang lebih tingginya guys. Panjangnya ini saat ini saya rencanakan 30 cm ya. Nah, jig ini yang saya buat ini saya gunakan untuk menggunakan circle saw guys. Jadi ini posisinya di atap kan posisi miring guys ya. Ini terus terang agak landai. Kalau posisi miring, kalau saya hendak potong horizontal gini guys, susah sekali guys ya, terutama dengan circle saw. Kalau dengan gergaji juga repot guys, saya harus buat lubang dahulu baru saya potong gergaji, dan itu pun akan susah dan tidak rapi. Jadi saya hendak melakukan dengan circle saw guys. Jadi konsep saya adalah circle saw saya taruh di sini ya, ini sudah sesuai ukurannya guys ya, kurang lebih ya, saya udah ukur. Jadi kira-kira nih mata gergajinya kena setengah dari baloknya guys ya. Kemudian saya lakukan plunge cut guys. Jadi plunge cut itu gergajinya circle saw-nya ditekan ke bawah guys, supaya langsung membuat lubang di kayunya. Nah, ceritanya agar saya dapat melakukan di tempat guys, saya buat jig ini guys. Jadi jignya ini kalau dilihat guys ya, saya hanya gunakan bahan-bahan yang saya punya guys. Ini saya punya siku gini ya, siku stainless, kemudian triplek biasa. Saya buat seperti ini guys kira-kira ya. Jadi dia pertama ini lolos ke baloknya. Yang kedua ada dudukannya ini guys, supaya karena circle saw dia tidak jatuh ke bawah guys. Jadi ini untuk posisi vertikal sangat ideal guys ya. Jadi saya tidak usah tahan-tahan circle saw-nya. Setelah itu yang kita perlukan adalah klem guys. Jadi klemnya bisa seperti ini ya, atau klem seperti ini guys, pakai tang jepit ya. Jadi setelah saya ukur guys ya, jadi ini adalah patokan dari sisi belakang dari circle saw saya, ini yang sisi depan ya. Jadi dia kalau mentok ke sini berarti potongannya sebatas ini guys. Ini kalau dari belakang potongannya sebatas ini, hanya untuk membantu aja guys ya. Ini saya buat lebih panjang aja, nggak apa-apa. Nah, setelah ini saat saya gantung, gunanya siku ini guys sebenarnya hanya untuk penanda saja supaya tidak melorot guys ya. Jadi kalau saya taruh udah pasti berhenti guys, kira-kira seperti itu ya. Saya tinggal klem aja guys seperti ini. Jadi dibantu klem aja. Hanya supaya penahan aja guys ya. Kemudian saat saya hendak melakukan plunge cut-nya, saya udah tahu nih ukurannya ya. Jadi dia yang di sini ukuran saya itu 18 kurang lebih. Kita taruh sesuai dengan lubang yang diinginkan posisinya. Jadi di kurang lebih 18. Kemudian saya klem guys dari sini ya. Ya diklem di sini atau di sini juga boleh. Ya tapi kalau di sini nggak ganggu baterai guys. Saya biasa klemnya sisi atas. Ya jadi kalau saat saya gunakan gini, plunge cut gitu ya guys ya. Seperti ini. Lihat enggak? Ya seperti ini. Nah dia kira-kira udah setengah dari baloknya guys.
setelah selesai guys, dipotong kan horizontal guys. Baru yang ini kita potong mau pakai circle saw atau gergaji resip seperti ini juga nggak apa-apa guys ya. Jadi pakai resip dipotong, dan sudut yang tidak bisa dipotong dengan circle saw saya potong juga kiri kanan. Nah, setelah itu akan lepas guys. Pasti hasilnya akan rapi guys ya. Nah guys, ini adalah hasil potongan dari atap atau gording yang kena rep guys ya. Dari sisi sininya kelihatan halus guys ya, karena saya gunakan circle saw. Kemudian yang lurusnya ini baru saya gunakan resip saw ya. Dan di sininya juga. Nah kalau dilihat sebenarnya masih bagus, tapi kalau dilihat yang nempel dinding guys, udah habis guys. Ini sudah terlepas dari dindingnya guys. Ya, itu gunanya saya jaga, saya cengkal dari bawah dengan kayu plus dongkrak guys ya. Kalau Anda hendak memotong material penggantinya dengan jig ini guys, saran saya jangan lupa dikasih semacam tambahan kayu guys. Ya, ini sih saya gunakan stick es. Ini untuk menutup kompensasi hasil potongan guys. Kalau kita gunakan jig yang sama, kemudian kita potong, nanti selalu ada sela guys. Akhirnya ketebalannya yang atas akan lebih turun guys. Jadi supaya menghindari bahwa permukaan atasnya tidak rata, saat motong saya bisa ditempelkan bawahnya aja guys, gini guys ya, ditempelkan bawahnya, diisolasi atau gimana, jadi pada saat digunakan untuk yang tambahannya dia akan lebih naik lagi dikit gitu ya, seperti itu guys. Nah setelah terpotong dengan model ini, saya akan bor tembus guys ya, dan saya gunakan mur baut guys, dikencangkan 2 titik ya, sebagai saran aja. Untuk memasangnya memang agak susah, jadi dari dongkraknya bisa kita naikkan guys, agak supaya atapnya agak naik dikit, kita selipkan, diklem, kemudian kita bor tembus dan di mur baut dikencangkan. Setelah itu baru dongkraknya dilepas guys atau diturunkan. Sekedar saran aja guys, ini kan saya buatnya permanen guys ya, jadi hanya untuk atap bangunan saya, dan saya tahu dia tebalnya sekian maupun lebarnya. Bagi yang atapnya macam-macam variasi guys ya, sebenarnya bisa dimodifikasi guys. Di sininya bisa dibuat semacam rongga ya, slider gitulah, jadi bisa naik turun ya, jadi bisa disesuaikan dengan ketinggian material ataupun gordingnya guys ya. Ini sih saya buatnya simple aja guys ya, karena kan permanen ya guys ya. Jadi dengan adanya alat ini guys, saya bisa lakukan seorang diri guys untuk perbaikannya, dan hasilnya cukup bagus guys. Bisa dilihat ya hasilnya guys ya. Oke guys, ini sekedar saran dari saya atau ide dari saya untuk membuat jig seperti ini. Jadi kita bisa ganti gording dengan mudah di lokasi guys. Semoga membantu. Sampai jumpa dan terima kasih ya.